Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 golongan B akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tema dari kelompok kami yaitu nanosensor dalam industri pangan. Anggota dari kelompok 3 golongan B, yang pertama saya sendiri, Faroh Nailati Rohmatika, yang kedua ada Istiroha, yang ketiga ada Hovifa Ristiani, yang keempat Refaidi Alku Pamungkas, dan yang kelima ada Sinta Wulansari. Untuk topik pembahasan dari kelompok kami ada 5. Yang pertama pengertian dari nanosensor, yang kedua manfaat, yang ketiga aplikasi pada industri pangan, yang keempat alasan penggunaan nanosensor sebagai aplikasi pada industri pangan, dan yang kelima nanosensor dalam masa depan. Untuk topik yang pertama yaitu pengertian nanosensor. Nanosensor adalah perangkat penginderaan yang berukuran 100 nanometer yang digunakan untuk mengumpulkan informasi pada skala nano dan mengubahnya menjadi data untuk dianalisis. Nanosensor memungkinkan terciptanya teknologi generasi baru. Mereka dapat dengan mudah berinteraksi pada skala nano dan dapat mendeteksi dengan proses yang unik yaitu tidak terlihat pada skala mikro. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada manfaat. Untuk nanosensor sendiri, untuk manfaat ada 2 yang paling utama. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kualitas pada makanan. Nanosensor dapat mendeteksi bakteri patogen, melindungi makanan dari mikroorganisme, menambah kandungan vitamin pada makanan, menambah flavor pada makanan, menambah rasa dan aroma pada makanan. Kemudian untuk yang kedua yaitu menjadi kemasan pangan inovatif. Artinya, nanosensor saat ini mulai berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga banyak digunakan sebagai kemasan. Bahan nano akan disisipkan pada polimer plastik sehingga dapat memonitor kondisi pangan di dalam kemasan. Kemasan pintar termasuk salah satu kategori kemasan yang di dalamnya terdapat nanosensor. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah aplikasi pada industri pangan. Yang pertama, pada industri susu. Untuk mengisolasi DNA bakteri patogen susu yang bernama Listeria monocytogenes. Yang kedua, untuk mendeteksi konsentrasi melamin pikomolar dalam susu sapi dan susu formula dengan menggunakan nanopartikel emas sebagai nanosensornya. Yang kedua, pengaplikasian pada makanan, yakni digunakan untuk mendeteksi pestisida organofosfor dan karmabat atau senyawa organik dengan menggunakan nanopartikel emas sebagai nanosensornya. Yang ketiga, pengaplikasian pada ikan, yaitu nanosensor komposit timah digunakan untuk mendeteksi lamina atau jaringan trimti dalam ikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, alasan penggunaan nanosensor sebagai aplikasi. Yang pertama, karena nanosensor dapat mengidentifikasi bahan genetik bakteri atau seluruh sel bakteri pada susu. Untuk yang kedua, menghasilkan inovasi baru atau partikel sering menampilkan kimia dan fisika yang mengarah pada sifat yang baru. Dan yang ketiga, memiliki sifat konduksi, batas deteksi lebih rendah, dan jumlah sampel yang sangat kecil dapat dianalisis. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu nanosensor di masa depan. Pada masa depan dalam industri pangan diperkirakan bahwa nanosensor jika digabungkan dengan Internet of Things dapat membantu meningkatkan produksi. Maksudnya yaitu dalam masa depan nanosensor akan membawa pengaruh yang penting di bidang medis dan kesehatan, produksi dan konversi energi, kebersihan dan perlindungan lingkungan, elektronik, komputer dan sensor, serta keamanan dan pertahanan dunia.
Dalam industri pangan, diperkirakan bahwa nanosensor jika digabungkan dengan Internet of Things dapat membantu meningkatkan produksi dan menjadikan kemasan pangan inovatif. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Dari presentasi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan nanosensor dapat digunakan untuk mendeteksi mikroorganisme pada makanan. Nanopartikel dapat diaplikasikan di industri pangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.